Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Maka dari itu, mari kita simak pada poin-poin berikut. Baik anak-anak, kita akan belajar teks eksposisi. Baik, pada teks eksposisi kita sudah masuk pada subbab kedua, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Anak-anak setelah memahami materi diharapkan mampu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung dan menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Sebuah teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam sebuah tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen. Sekarang kalian bisa membuka contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf teks perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Linknya sudah Ibu cantumkan, kalian bisa buka dan menyimak dengan baik. Lalu temukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada tiap-tiap paragraf. Setelah kalian sudah mempelajari materi tentang teks eksposisi mengenai mengembangkan isi teks eksposisi, sekarang ada tabel, kalian bisa buat di Word atau ditulis di kertas. Nanti kalau di Word, filenya bisa dikirim melalui Classroom, dan untuk yang di kertas bisa difoto hasilnya. Yang pertama ada paragraf, nanti ada 1, 2, dan seterusnya. Pada kolom kedua ada gagasan pokok, pada kolom ketiga ada gagasan penjelas. Kalian baca teks perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, lalu kalian bisa menjawab pertanyaan di sini. Contoh pada paragraf pertama, dalam teks perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, gagasan pokoknya adalah sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Lalu gagasan penjelasnya adalah perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yang mana kurikulum yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013, meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Selanjutnya, kalian bisa membuat tabel baru dengan judul menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dalam bahasa yang berbeda. Kalian membuat tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama, penyampaian dalam eksposisi. Kolom kedua, penyampaian dalam bahasa yang berbeda. Contoh, penyampaian dalam eksposisi pada teks perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada paragraf pertama ada sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yang mana kurikulum yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013. Meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Pada kolom kedua, penyampaian dalam bahasa yang berbeda. Di sini bisa kita ubah. Pendidikan di Indonesia sering melakukan perubahan kurikulum. Namun, pada sekarang ini perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia sangat signifikan, yaitu menggunakan kurikulum 2013 dan di mana tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Bahasa yang digunakan cukup berbeda, namun pada intinya sama, yaitu mengenai perubahan kurikulum yang terdapat di Indonesia.
Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Yaitu adalah poin-poin yang terdapat dalam materi teks eksposisi pada KD 3.3 sampai 4.3. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa melalui chat grup WhatsApp. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sudah tertera di PPT tersebut, kalian bisa mengirimkannya melalui Classroom. Itu saja, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.